Artinya terlebih dahulu kita melakukan yel-yel, ya. Nanti yelnya akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin yel teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terus. SMK. Bisa. SMK. Hebat. PKN. Ya, selanjutnya untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada Republik ini, marilah sama-sama kita membacakan Pancasila yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kerajaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Untuk kebersihan bengkel, saya lihat sudah bersih. Terima kasih kepada piket yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan terkhusus untuk semuanya, walaupun nanti kalian belajarnya di bengkel, walaupun belajarnya di kelas, tetap kebersihan itu harus dijaga sama-sama ya. Oke, selanjutnya saya akan absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya. Oke, Afrizal, Aldo, Mardian Saputra, Azidan. Ya, kesepakatan kelas yang kita buat. Yang pertama, dilarang berbicara di saat guru sedang menjelaskan. Sepakat? Yang kedua, saling menghargai dan tidak boleh memotong pembicaraan teman. Sepakat? Ketika teman lagi berbicara, jangan dipotong. Kemudian yang ketiga, tidak boleh keluar masuk ya tanpa seizin guru selama proses pembelajaran, terkecuali ada kebutuhan ataupun keadaan yang mendesak. Yang keempat, angkat tangan ketika ingin berbicara dan mengutarakan pendapat ataupun menanggapi. Yang kelima, hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya maksudnya jangan hanya badan di sini, pikiran di tempat lain, tapi badan di sini, pikiran juga di sini. Sepakat ya? Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peralatan kerja di bengkel, ya. Jadi materi yang lalu sudah kita pelajari tentang peralatan apa-apa saja alat yang kita gunakan pada bidang otomotif. Salah satu contohnya apa? Alat yang kita gunakan di otomotif, kalian tahu? Kunci, obeng, lain? Kuncinya apa? Kunci, obeng, lain? Adik, ya, ada kunci, ada obeng, ada tang, kayak gitu. Alat-alat yang kita gunakan di bidang otomotif. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3LH dan bagaimana budaya kerja di dunia usaha maupun dunia industri. Tujuan pembelajaran dari K3LH ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kalian harus mampu menjelaskannya nanti bagaimana melakukan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peserta didik dapat menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan? Contoh hal kecil. Kalian dari rumah ke sekolah tentunya menggunakan sepeda motor. Nah, dalam perjalanannya
industri. Bagaimana budaya kerja yang ada di bengkel, yang ada di industri itu harus paham. Contoh budaya kerjanya, masuk harus disiplin, peralatan harus ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, alat dan bahan, kebersihan bengkel harus dijaga. Nah, itu merupakan budaya kerja, ya. Kemudian yang terakhir, mampu menjelaskan budaya kerja 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Apa itu? Bapak ingin menjelaskan dulu tentang teknik penilaiannya. Jadi ada 3 teknik penilaian yang Bapak ambil. Yang pertama, hasil presentasi. Nanti kalian akan mempresentasikan diskusi kelompok ke depan kelas. Kemudian yang kedua, keaktifan dan kerjasama. Keaktifan kalian kerjasama itu menjadi penilaian. Kemudian yang terakhir ada asesmen formatif. Jadi ada soal yang Bapak berikan nanti itu harus dikerjakan. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, terlebih dahulu Bapak ingin merelekskan kita semua. Oke, sekarang duduk santai. Ya, duduk santai, kemudian tangan di atas kaki. Ya, tangan di atas tangan di atas paha. Ya, taruh di atas paha. Pejamkan matanya. Ya, dalam hitungan 3 tarik nafasnya ya. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, lepaskan semua otot-ototnya. Lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan ujung-ujung jarinya. Lepaskan. Nah, mudah-mudahan kita siap dalam melaksanakan pembelajaran pada hari yang berikutnya. Ya, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang K3RH ini sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Ya, yang pertama, apakah kamu sering menemukan papan petunjuk tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kehidupan sehari-hari? Ayo, yang ada melihat papan petunjuknya, silakan. Angkat tangannya. Ya, silakan. Contohnya rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Oke, rambu-rambu lintas adanya di jalan raya ya, seperti lampu merah. Oke, ada lain? Apa lagi? Ya, di bengkel kita ini, di bengkel, jangan jauh, di bengkel kita bisa seperti itu. Ada utamakan keselamatan kerja. Itu merupakan peringatan rambu-rambu yang harus dipatuhi. Kira-kira ada yang lain? Ada yang lain nggak? Nggak, pas. Di tempat lain nggak pernah lihat? Nggak. Oke. Kemudian yang kedua, kenapa sih bisa terjadi kecelakaan kerja? Apa yang menyebabkan kita bisa terjadi kecelakaan kerja? Yang mau menanggapi, silakan. Ya. Berkurangnya kehati-hatian dalam bekerja. Artinya ketika bekerja kita tidak hati-hati, lebih ke ceroboh. Yang lain? Ya. Kelalaian. Ya, kelalaian bisa saja akibat kita bersenda, bergurau dengan teman-teman sehingga kita tidak serius dalam melaksanakan pekerjaan. Oke ya, oke, plus buat kita semua. Ya, tujuan dari K3RH. Tujuannya yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja maupun tempat kerja. Itu tujuan dari K3RH. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu bertujuan untuk melindungi diri kita dari musibah yang terjadi nantinya. Ya. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman. Jadi setiap pekerjaan, setiap alat yang kita gunakan, setiap bahan yang kita gunakan itu bisa terjamin dengan kita memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu saja terakhir meningkatkan kesejahteraan. Kenapa? Kalau kita dalam bekerja, ya, kalau seandainya kita sakit dalam bekerja, misal kita bekerja tidak hati-hati, tiba-tiba kita cedera. Nah, otomatis dengan kita cedera maka kita tidak bisa bekerja. Dengan kita tidak bisa bekerja, posisi
tentang materi yang telah Bapak berikan, tentang video yang kamu tonton nantinya, dan tentu saja kamu akan mempelajari di buku dasar-dasar teknik otomotif ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, selanjutnya silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan. Ya, silakan bentuk menjadi 4 kelompok. Ya, bentar ya Bapak ambil ini dulu. Ya, oke ya, sudah kalian lihat tonton videonya. Sekarang silahkan didiskusikan bersama kelompok mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Waktunya 20 menit. Ya, waktunya 20 menit. Nanti 20 menit untuk tampil. Setiap kelompok yang tampil itu waktunya 5 menit. Jadi silahkan dikerjakan dulu waktu 20 menit untuk diskusi. Saya bagikan LKPD-nya, nanti tulis hasil diskusi di LKPD. Kemudian hasil diskusi tersebut kalian paparkan ataupun presentasikan di depan. Siap ya? Oke, saya bagikan LKPD-nya. Silakan ditulis diskusikan bersama. Waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah ya? Sudah siap tampil? Sudah. Ya, silakan tampil kelompok 1 berdiri di sini semua. Yang lain didengar, kemudian ajukan pertanyaan untuk kita tampil. Ya, silakan kelompok 1 berdiri.
legal yang Anda ketahui. Tersengat aliran listrik kecelakaan kerja ini terjadi akibat tersentuh dengan kabel listrik yang terlupa sehingga mengakibatkan tersengat arus listrik. Ini adalah kejadian yang fatal karena bisa menyebabkan kematian. Maka oleh sebab itu pastikan semua peralatan yang berhubungan dengan listrik ada dalam kondisi baik. Terjadi kebakaran, hubungan singkat arus listrik bisa mengakibatkan Silakan kerja ini terjadi karena kegiatan terdapat kendaraan kesehatan para pekerja. Hal ini dapat berakibat pada mengganggu kesehatan seperti reaksi alergi atau pada fibrosis paru-paru dan berbagai penyakit lainnya. Kerja tidak hati dalam bekerja atau melakukan kerja dan tempat yang digunakan tidak aman sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Cedera atau kecelakaan kerja ini sering terjadi jika pekerja diharuskan untuk Ada tambahnya? Tidak. Ya, kalau tidak beri aplaus untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tetap semangat? Mana suaranya? Tetap semangat? Oke, kalau semangat, taruh semua buku pulpen di atas meja. Ya. Angkat tangan atas, keduanya kita akan melakukan
kemudian ada sepatu kerja, masker, kacamata, apalagi banyak ya, banyak sebetulnya alat pelindung diri. Sudah mulai siap? Bukan? Ya, bukan. Sudah habis? Oke. Sudah habis semua kan? Sudah siap semua? Ya. Ya, kalau udah, jadi untuk kalian semua, ketiga ini penting untuk kalian patuhi, penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kalian nantinya akan bekerja di perusahaan-perusahaan, di bengkel-bengkel ataupun di dunia industri. Kalian adalah otomotif, jurusan teknik kendaraan ringan. Otomatis kalian basicnya adalah kendaraan ringan. Ya, karena tahu kalian nanti suatu saat akan menjadi bos di perusahaan. Ya, kita akan bersama ya, semoga menjadi bos di perusahaan dan akan menjadi pengusaha ke depannya. Ya, mau jadi pengusaha? Mau. Kalau mau jadi pengusaha dan sekarang harus belajar. Mau jadi guru? Mau. Ya, karena selesai ini boleh kuliah, boleh bekerja. Tapi kalian disiapkan untuk mampu beradaptasi di dunia luar. Maka dari sekarang persiapkan diri kalian, ya, persiapkan diri kalian sedini mungkin untuk menggapai cita-cita yang kalian impikan, cita-cita yang kalian dambakan. Kalau kalian ingin sukses, maka belajar dari sekarang. Jangan malas datang ke sekolah, jangan malas untuk belajar. Karena belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Tapi kalau sudah besar belajarnya, bagaikan melukis di atas air. Itu adalah kata pepatah. Jadi semakin kita asah kemampuan kita, maka kamu nantinya akan semakin bisa. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, minggu depan insya Allah kita jumpa lagi di bengkel yang kita cintai ini, di sekolah yang kita cintai ini. Tentu saja dengan materi mempraktekkan bagaimana menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel. Ya, nanti minggu depan kita akan mempraktekkannya. Hari ini kita memberikan materi, minggu depan kita akan